Bismillahirrahmanirrahim. Yamilu ilal himrati wal bayadi, kang condong safa Nabi Isa ilal himrati maring kemerah-merahan wal bayadi lan putih sabtur rosi turkang belah dua rambutnya kaan nama kaya angin pastine khoroja metu sapa Nabi Isa min dimasin saking jamban ay hamamin tegese jamban sabuhu bi urwati bini Mas'ud al-Thaqafi utawi nyerupane hu ing Isa iku kalawan Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi fasalam mangka uluk salam alaihi maingatase karone Nabi Isa dan Yahya an-Nabiyyu safa nabi Faradu mangka ngejawab sapa karone alaihi ngatasé nabi assalamu ing salam summa qala mangka kari ngucap sapa karone marhaban bil akhis solihi duh bahagia temenan ketemu kalawan saudara kang soleh wan nabi solihi lan nabi kang soleh wada ulang lan berdoa sapa karone Nabi Isa dan Yahya lahu kadue nabi bi khairin kalawan kebajikan. Summa soida ila samai taniyati, ketika itu Nabi Muhammad naik bersama malaikat. Sebelumnya ini ya di langit yang pertama itu bertemu dengan Nabi Adam ya. Kemudian kita lanjut ke langit yang kedua. Di sini bertemu dengan belum ya. Summa soida ila samai saniyati, ketika itu Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibrilu, maka meminta ngebuka Jibril ya. Ketika itu datang ke langit yang kedua malaikat bersama Nabi Muhammad, kemudian di depan pintu gitu ya, tok 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 gitu. Paket gitu ya. Gak lucu ya. Terus minta ngebuka ya, Jibril dibuka, kemudian ada yang ngomong dari dalam. Katanya, "Man hadza? Siapa ini?" Kemudian dijawab sama Jibril, katanya, "Ini adalah Jibril." Gitu. Kemudian dikatakan lagi dari dalam, ada yang ngomong lagi, "Waman ma'aka?" Dan siapa yang bersama kamu? Kata Jibril, dijawab lagi sama Jibril, qala Muhammadun. Jibril menjawab bahwasanya ini adalah Muhammad. Qila au qad ursila ilaihi, apakah kamu telah diutus oleh Allah ke langit yang kedua ini? Dijawab sama Jibril, iya, na'am, nggih ya. Qila marhaban bihi wa ahlan hayahullahu min akhin wa min khalifatin. Kemudian dikatakan dari dalam penjaga pintu langit yang kedua ngomong, bahagia temenan bertemu dengan Nabi. Wa ahlan lan selamat datang. Hayahullah, semoga Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW min akhin, dari saudara, wa min khalifatin, dan dari pemimpin. Fanyamal akhi wa ni'mal khalifati wa ni'mal muji. Maka sebagus-bagusnya saudara dan sebagus-bagusnya pemimpin dan sebagus-bagusnya orang yang datang yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian fafutihalahuma, dibukakan pintunya oleh yang ngejaga langit kedua. Falamma khalaso, maka ketika itu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril masuk, idhuwa bi ibnil khalati. Ketika itu di depan Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad bertemu dengan dua anak laki-laki satu bibi ya. Siapa itu? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam itu bersaudara dengan Nabi Yahya. Jadi kita lihat dari kakek-kakeknya ke sana, ada mereka itu dua nabi ini, mereka dalam satu keluarga yang namanya keluarga Imran ya. Imran itu punya istri, kalau nggak salah ya, kalau salah salahin aja. Imran punya istri namanya, ada yang tahu? Hana. Imran punya istri yang namanya Hana. Kemudian katanya
Hana punya anak, diantaranya itu ada Siti Maryam dan juga ibunya Nabi Yahya. Ada yang mengatakan banyak pendapatnya ya. Ibunya Nabi Yahya itu ada yang ngomong katanya Elizabeth, ada Asia, ada Isya. Saya juga nggak tahu yang mana. Pokoknya itu ibunya Nabi Yahya. Ibunya Nabi Yahya itu punya suami namanya Nabi Zakaria. Nah, jadi Siti Maryam punya anak yaitu Nabi Isa. Jadi mereka hampir sepupuan gitu ya. Seperti itu. Bertemu dengan Isa dan Yahya. Syabihun ihdahuma bisahibihi. Mereka bersaudara. Kemudian sama bithyabihima, bajunya juga sama. Itu pas ketemu dengan Nabi Muhammad ya. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu bajunya sama, kemudian rambutnya juga sama, dan bersama mereka itu nafarun min qaumihima, itu segolongan kaum mereka. Wa idza Isa ja'dun wa idzan ketika itu Nabi Isa itu ja'dun marbuun, badannya perawakannya itu sedang ya, kemudian marbuun, jadi perawakannya sedang, enggak tinggi enggak pendek juga, kemudian marbuun, apa marbuun? Keker ya, badannya keker ya, enggak tinggi kayak saya gitu ya. Marbuun, kemudian condong kepada kemerah-merahan. Badannya itu kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Kayak siapa di sini? Putih kemerah-merahan ya. Kalau sekarang mah disebutnya apa? Good looking ya, cool banget ya. Nabi Isa itu cool banget. Kemudian rambutnya juga dibelah dua, ya, lurus dibelah dua. Siapa di pondok? Cowok yang badannya keker, putih, rambutnya lurus dibelah dua. Ada nggak? Kaan nama khoroja min Dimas Ayhamam. Jadi seakan-akan ketika itu Nabi Muhammad melihat Nabi Isa bagaikan baru keluar dari kamar mandi. Maksudnya melihat Nabi Isa itu seger. Gimana sih kalau keluar dari kamar mandi? Udah cuci muka ya, udah pakai sampo, udah pakai sabun, jadi kelihatannya segar gitu. Jadi melihat Nabi Isa itu benar-benar cemerlang gitu kali ya. Kemudian syabuhu bi Urwah, di sini diserupakan dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, itu salah satu dulunya musuh Nabi ya, yang memusuhi Nabi, yang akhirnya juga masuk Islam. Kemudian uruk salam Nabi kepada kedua, yaitu Nabi Isa dan Yahya. Kemudian dijawab salamnya. Kemudian marhaban bil akhis sholih, selamat datang wahai saudaraku yang soleh, wan nabi sholih, dan nabi yang soleh, fada'u lahu bi khairin, kemudian berdoa dengan mendoakan kebaikan. Mengapa Allah mempertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dan Yahya? Ada yang tahu? Takdir, takdir maksudnya. Jadi Allah mempertemukan Nabi Isa dan Nabi Yahya itu karena Nabi Yahya, tahu gak wafatnya kayak gimana? Ada yang tahu? Di penggal ya, dipenggal kepalanya. Nabi Isa juga dibunuh orang-orang Bani Israel ya, tapi diangkat ke langit. Ceritanya seperti ini buat Nabi Yahya. Ya, sedikit cerita ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang, apa bang? Cerita Nabi Yahya dipenggal oleh raja yang zalim. Pada waktu itu Nabi Yahya itu pada zamannya mempunyai raja,
raja ya, raja yang zolim. Namanya kalau nggak salah apa tuh ya? Ada yang tahu? Hah? Hadad Ibnu Hadam kalau nggak salah. Ya kayak gitu, kalau nggak salah itu. Kemudian dia itu mempunyai istri yang udah lanjut usia. Udah tua gitu maksudnya ya. Udah tua, sedangkan biasanya kan cewek mah cepat tua ya. Kalau cowok mah tetap kelihatan muda aja gitu, udah tua juga tetap cool ya. Jadi itu punya istri yang udah tua, sedangkan dia itu raja gitu. Dia ngerasa bosen punya istri yang udah tua, makanya dia pengen nyari istri yang baru. Pengen nyari istri yang baru yang masih seger ya, masih disegel. Kemudian setelah itu si raja itu punya bibi yang zolim, punya bibi yang rakus akan kekuasaan, dan dia mempunyai anaknya cantik banget ya, cantik. Terus si anak bibinya itu kalau nggak salah dia itu kayak pengen nikah sama rajanya, jadi ngegodain raja biar dinikahin, biar punya kekuasaan, yang diprovokasi oleh ibunya. Kemudian raja pun tergila-gila kepada wanita itu, anak dari bibi raja tersebut. Kemudian dikarenakan menikah dengan anak bibi itu tidak boleh ya, pada ajaran kitab Taurat sekarang juga tidak boleh, maka dari itu yang mereka Nabi Yahya berfatwa bahwasannya melarang hubungan tersebut. Jadi cinta mereka tidak direstui sama Nabi Yahya. Jadi nggak boleh kata Nabi Yahya kalau kalian misalkan nikah masih saudara. Kemudian si wanita tersebut dia merasa kesal dan menghalalkan segala cara. Dia itu datang ke Nabi Yahya, kemudian dia ingin menggoda Nabi Yahya, gitu ya, biar bisa difitnah, biar menggoda dengan dandan yang cantik. Datang ke Nabi Yahya, bukannya Nabi Yahyanya tergoda, itu malah Nabi Yahya itu merasa kasihan melihat wanita yang tidak bermoral. Kemudian dianya mengadu kepada raja, sang raja pun marah, kemudian mengirimkan pasukan ke Nabi Yahya. Ketika itu Nabi Yahyanya ada di Baitul Maqdis sedang melaksanakan sholat ya. Terus dipenggal kepalanya dibawa ke raja, sedangkan jasadnya dibawa ke Nabi Zakaria. Kemudian setelah itu mereka berpesta, merasa bahagia, tidak ada yang menghalangi cinta mereka lagi ya. Terus ketika mereka terbahak-bahak, di situ Allah menurunkan azab kepada wanita itu sama si raja itu ya. Di istananya gempa, terus tanahnya terbelah dua, si wanita itu masuk ke dalam, pas masih kepalanya belum masuk, itu buminya jadi rapat lagi, dia tadinya terbelah. Kemudian ada salah satu kaum yang di situ yang melihat bahwasanya ini azab kalian karena telah memenggal kepala Nabiullah Yahya. Maka dari itu kalian juga harus memenggal kepala si wanita itu, maka dipenggal kepalanya itu. Udah gitu dong ya ceritanya. Itu cerita Nabi Yahya sedikit ya. Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Lanjut lagi ya. Summa so'ida ila sama'i salisati, mangka kari-kari manek sapa Nabi Muhammad ila sama'i salisati maring langit kang kaping 3. Fastafta Jibrilun mangka ngepring membuka sapa Jibril, ila dan ucapakeun waman hadalan iku sapa utawi iki, qala mangka ngucap sapa Jibrilun iku Jibril, ila dan ucapakeun waman maka lan utawi sapa iku sumertane andika, qala wis ngucap sapa Jibril Muhammadun iku Muhammad.
Qila dan ucapakan au qad ursila ilaihi atawa satamana den utus sapa nabi ilaihi maring langit. Qala wis ngucap sapa Jibril namgi. Qila marhaban dan ucapakan marhaban du bagi temenan bi petemu kalawan Nabi Muhammad wa ahlan lan selamat datang hayyallahu ngamulyakaken hu ing nabi Allah sinten Allah min akhin saking saudara wa min khalifatin lan saking khalifah fa ni'mal akhi mangka sebejik-bejiknya saudara wa ni'mal khalifati lan sebejik-bejiknya pemimpin wa ni'mal muji lan sebejik-bejiknya wong kang teka teka sapa nabi. Fa futiha lahuma mangka den buka lahuma apa kadue karone falamma khalaso mangka tatkala manjing sapa nabi dan malaikat Jibril idzan huwa bi Yusuf tegane utawi Nabi Muhammad bi Yusuf iku petemu kalawan Yusuf wa ma'ahu dan iku sumertane Nabi Yusuf nafun min qaumi utawi segolongan saking kaum Nabi Yusuf. Fasalama mangkang uluk salam sapa Nabi alaihi ngatasi Nabi Yusuf. Faroda mangkang ngejawab sapa Nabi Yusuf alaihi ngatasi Nabi assalamu ing salam. Summa qala mangka kari-kari ngucap sapa Nabi Yusuf marhaban bil akhi sholihi du bagia temenan petemu kalawan saudara kang soleh wan nabi soleh lan nabi kang soleh wada'alan berdoa sapa Nabi Yusuf lahu kadue Nabi Muhammad bi khairin kalawan kebajikan wa idzan huwa qad u'ti syatrul husni lan tegane utawi Yusuf qad u'tiya iku satemene den wehi sapa Nabi Yusuf syatrul husni ing separo kegantengan wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat ahsanu ma khalaqallahu sebagus-bagusnya perkara kang nyiptakaken sinten Allah qad fadhala satemene ngutamaken sinten Allah annasa ing manusia bil husni kalawan kegantengan kal qamari kaya bulan lailatul badri ing dalam malam purnama ala sairil kawakibi ingatase ngelehaken ingatase sakakarene bintang. Qala wis ngucap sapa Nabi Yusuf man hadza iku sapa utawi iki ya Jibril wahai malaikat Jibril. Qala Jibril wis ngucap sapa Jibril akhuka utawi iki iku dulure Andika Yusufa rupane Yusuf. Kemudian setelah dari langit kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun naik ke langit yang ketiga. Di sini sama ya, malaikat Jibril meminta dibukakan pintunya. Kemudian dari dalam ada yang bertanya siapa ini? Dijawab lagi bahwa saya adalah Jibril. Kemudian siapa yang bersamamu? Dijawab lagi ini adalah Nabi Muhammad. Apakah kamu telah diutus? Ya, katanya. Kemudian dijawab lagi marhaban bihi wa anan hayallahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhi wa ni'mal khalifah wa ni'mal muji jaa. Kemudian dibukakan lagi pintunya. Falamma khalasa maka ketika Nabi Muhammad dan malaikat Jibril masuk idzan huwa bi Yusuf. Ketika itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf ya. Bertemu dengan Nabi Yusuf wa ma'ahu nafun min qaumihi dan bersama Nabi Yusuf itu ada segolongan dari kaumnya. Mana tadi ya?
Kemudian mengucapkan fasalama alaihi, kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Faroda alaihi, dijawab oleh Nabi Yusuf dengan salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Yusuf berkata lagi, marhaban bil akhi sholih wan nabi sholih. Kemudian wada'alahu bi khairin, dan mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa idzan huwa a'ta wa idzan huwa qad utiya syatrul husni. Bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam itu diberikan separuh ketampanan. Ya, diberikan separuh ketampanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa fi riwayatin ahsanu ma khalaqallahu qad faddala nasa bil husni al qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Jadi katanya Nabi Yusuf itu diberikan separuh ketampanan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi gini nih, misalkan dari 100% ya, Nabi Muhammad itu diberikan ketampanannya 50% ya. Kemudian 25%-nya itu diberikan kepada Nabi Yusuf. 25%-nya lagi diberikan kepada alam semesta. Jadi diberikan kepada alam semesta itu dibagi-bagi lagi, nanti buat alam, buat manusia, buat hewan kali ya. Itu. Jadi Nabi Yusuf itu masih setengah ketampanan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini Nabi Yusuf katanya itu seakan-akan bagaikan bulan di malam purnama yang mengalahkan semua bintang. Jadi malam purnama tahu kan ya, sinarnya terang gitu tuh, dan cahayanya itu mengalahkan, di sini kan ala sairil kawakibi, bahwasanya mengalahkan seluruh cahaya dari bintang-bintang. Kira-kira seganteng apa Nabi Yusuf ya? Mengapa Allah mempertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Ya, karena Nabi Yusuf itu pernah disakiti oleh keluarganya dan 11 saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ya ceritanya itu dimasukkan ke dalam sumur dan diambil sama pedagang. Terus dijadikan budak di Mesir ya, dijadikan budak di Mesir. Nabi Muhammad pun akan merasakan hal tersebut gitu. Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh keluarganya. Bahkan orang yang pertama kali memusuhi Nabi Muhammad itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab ya. Jelaskan kan di dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabin fatab ma'agna malu wa ma kasab saya selana ramzatal hamdi wa ba'atu, dan selanjutnya ya. Itu dijelaskan ya, pamannya orang yang pertama kali memusuhi Nabi Muhammad SAW ya. Lanjut lagi ya. Ini pembahasan kita cuma ketemu sama Nabi Yusuf. Cuma Nabi Yusuf digambarkan ganteng gini ya. Kemudian di langit yang kedua juga bertemu dengan Nabi Isa gitu ya. Cuma digambarkan bahwa Nabi Isa itu ganteng, good looking kayak gitu ya. Badannya kekar gitu. Rambutnya dibelah dua. Kita lanjut lagi ya. Summa su'ida ila samai rabi'ati, mangka kari-kari manek sapa Nabi Muhammad ila samai rabi'ati, maring langit kang kaping 4. Fastaftaha Jibrilun, mangka ngepring ngebuka Jibrilun sapa Nabi malaikat Jibril. Kila dan ucapakan man hadza iku sapa utawi iki, qala wis ngucap sapa Jibril
iku Jibril. Qila dan ucapakeun waman makalan utawi sapa iku sumbertane andika qala wis ucap sapa Jibril Muhammadun iku Muhammad. Qila dan ucapakeun au qad ursila ilaihi atawa satemene dan utus sapa nabi ilaihi maring langit qala na'am wis ucap sapa Jibril na'am nggih. Qila dan ucapakeun marhaban bahagia temenan bertemu kalawan Nabi wa alan lan selamat datang hayahullah muga-muga ngumuliakan sinten hu ing Nabi Allah sinten Allah min akhin saking dulur wa min khalifatin lan saking pemimpin fanimal akhi mangka sebecik-becike dulur wa ni'mal khalifati lan sebecik-beciknya khalifah wa ni'mal muji lan sebecik-becike wong kang teka kang teka sapa Nabi fa futiha lahuma mangka den buka lahuma apakah dua karone falamma khalaso mangka tatkala manjing sapa Nabi dan malaikat Jibril idzan huwa bi Idris tegane utawi Nabi iku petemu kalawan Nabi Idris ya wa darafa'ahu Allah satamane wis ngangkat ing Nabi Idris Allah sinten Allah makanan ing tempat alian kang luhur fasalama maka nguluk salam sapa Nabi alaihi ing atase Nabi Idris faroda maka ngejawab sapa Nabi Idris alaihi ing atase Nabi assalamu ing salam summa qala marhaban bil akhi shalih maka kari-kari ngucap sapa Idris marhaban bil akhi shalih dubaga temanan petemu kalawan saudara kang soleh wan nabi sholih dan nabi kang soleh summa da'alahu bi khairin maka kali-kali berdoa sapa Nabi Idris lahu kadoi kanjeng Nabi Muhammad bi khairin kalawan kebajikan. Lanjut ke langit yang ketiga yang keempat ya boleh ya. Di langit yang keempat di sini nam falamma khalaso langsung aja ke situ ya. Falamma khalaso ketika Nabi Muhammad masuk itu idzan huwa bi Idris ketika itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Qad rafa'ahu Allah maka alian Nabi Idris itu kedudukannya oleh Allah derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi Idris itu pernah naik ke langit, emang lagi di langit keempat ya. Pernah ke surga. Mau diceritain dikit gak apa-apa? Ya. Biar enggak terlalu singkat saya ngejelasin deh ya. Ya. Pada waktu itu Nabi Idris itu ya Nabi Idris ya Mang Idris darosa belajar rajin ngajinya berarti Nabi Idris ya sama Mang Idris juga rajin ngajinya takbir amin ya Mang Idris. Nabi Idris itu bersahabat dengan malaikat maut siapa? Itu malaikat Israel ya. Pada saat itu malaikat Israel itu rindu akan saudaranya, sahabatnya. Malaikat Israel itu ngefans sama Nabi Idris ya. Kayak Terpitri ngefans sama Mang Idris. Tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Tahu nggak Terpitri? Tahu ngefans katanya sama Mang Idris. Ini malaikat Israel juga ngefans sama Nabi Idris ya. Pengen ketemu. Kalau ngefans itu pasti pengen ketemu ya, pengen selfie gitu. Ini Nabi malaikat Israel dari langit minta izin kepada Allah pengen turun ke bumi, pengen berkunjung kepada Nabi Idris. Nabi Idris itu adalah orang yang pertama kali menulis menggunakan pena ya. Orang yang pertama kali menjahit dan memakai baju dari hasil jahitannya. Soalnya pada zaman itu masih pakai kulit hewan katanya, ya, masih pakai kulit hewan. Jadi ya gitu. Nah, pas turun malaikat Israel dengan bukan wujud aslinya ya.
pakai wujud. Setiap malaikat yang turun ke bumi itu pasti menyerupai manusia ya, jadi bentuk manusia. Terus dari itu malaikat Israilnya bawa makanan ya, bertamu ke rumah Nabi Idris. Nabi Idrisnya itu enggak kalau misalkan itu malaikat Israel masuk bertamu. Biasa disambut oleh malaikat lagi. Disambut oleh Nabi Idris ya. Nih udah lama kelamaan di situ malaikat maut itu pengen gabung sama Nabi Idris buat sama-sama mensyiarkan agamanya gitu tuh, mensyiarkan kebaikannya katanya. Tapi itu malaikat Israel itu belum ngeh kalau misalkan itu malaikat maut. Nah lama kelamaan Nabi Idris pun agak aneh gitu ya, ini orang apa bukan gitu. Soalnya udah berhari-hari di rumah saya tapi nggak makan, nggak minum gitu ya. Soalnya malaikat itu nggak makan nggak minum ya, ibadah aja terus ya. Nah setelah itu aneh Nabi Idris ketemu orang kayak gini gitu loh. Terus ditanya, wahai Tuhan, sebenarnya kamu itu siapa? Nah dijawab sama malaikat maut itu, malaikat Israel, saya adalah malaikat Israel. Terus kaget ya Nabi Idris. Mang Idris juga kaget kalau misalkan ditemui sama malaikat Israel ya. Bukan mendoakan, itu bercanda Mang Idris. Nah udah gitu kaget Nabi Idris katanya, kamu datang ke sini itu berkunjung ke bumi itu untuk menyambut nyawa saya. Terus kata anak malaikat maut, enggak, saya itu cuma berkunjung ya, pengen menemui Besti gitu ya. Pengen menemui fansnya ya, sahabatnya sendiri ya, cuma berkunjung gitu tuh maksud malaikat Israel itu. Terus nah setelah itu pada suatu hari Nabi Idris pun, karena Nabi Idris itu kan terkenal tekun belajar sama cerdas ya. Malaikat Idris itu mumpung ada malaikat Israel kali ya. Nabi Idris mumpung ada malaikat Israel terus bertanya, kamu selama berhari-hari di rumah saya itu udah berapa kali nyambut nyawa gitu. Terus kata malaikat Israel, nyambut nyawa itu ya udah banyak gitu tuh. Bahkan roh-roh manusia itu ya bagai hidangan makanan gitu di depannya, kata malaikat Israel. Terus udah gitu lama kelamaan Nabi Idris meminta permintaan yang aneh kepada malaikat Israel. Katanya gini, malaikat Israel kan katanya dicabut nyawa itu sangat sakit ya. Terus Nabi Idris itu minta pengen dicabut nyawanya tapi nanti dibalikin lagi gitu tuh, dihidupin lagi. Terus malaikat Israelnya kaget mendengar permintaan hal kayak gitu. Kemudian kata malaikat Israel, saya itu tidak nyabut nyawa orang tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Idris pun berdoa kepada Allah pengen dikabulin itu permintaannya. Diizinin sama Allah, kemudian dicabut nyawanya sama malaikat Israel, dicabut nyawanya. Udah itu dihidupin lagi, tapi Nabi Idris itu kayak kesel gitu, katanya kita sahabat kok dicabut nyawa sakit amat gitu tuh ya. Kalau dia kan bestie gitu ya, dicabutnya kok sakit amat gitu tuh. Kata malaikat Israel, itu selama saya